Salma dan Jisoo terdiam setelah melihat ternyata William punya rekening rahasia yang setiap bulannya selalu transfer uang 50 juta kepada Dinda. Salma benar-benar terkejut dan terdiam melihat ini semua. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini, Mimin akan kembali ngebahas alur cerita untuk episode malam ini dan juga episode besok. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk saja ke alur cerita bersama dengan Dramanesia. Wow banget ya teman-teman. Di video sebelumnya, Mimin udah sempat singgung juga bagaimana perjuangan Jisoo dan Salma untuk membayar seseorang untuk bisa ngebuktiin rekening rahasia dari William. Nah, jadi uniknya adalah karena William ini tuh meskipun akhirnya tahu semua rencana Salma dan juga Jisoo, tapi William gagal untuk menggagalkannya karena William yang gak bisa kemana-mana atau ke rumah sakit. Nah, ini tuh ada kaitan juga dengan Roy, Dinda, dan juga Andi. Yap. Tapi seperti janji Mimin di video sebelumnya, kita bahas dulu Andi ya, Dinda dan juga Roy. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana Andi yang akhirnya melabrak Roy, karena Roy yang justru malah memperhatikan Iris ketimbang Dinda. Yap, memang gak bisa dipungkiri juga teman-teman, kalau perasaan Roy kepada Iris ini sudah tumbuh, bahkan udah mulai cinta mati. Terlebih setelah diputusin sama Iris, benar-benar bikin Roy itu nyesal karena sudah meninggalkan Iris begitu saja. Tapi Roy pun juga bingung kan, kalau Roy meninggalkan Dinda begitu saja dan bilang kepada Andi punya tujuan, kan gak mungkin juga. Karena tentu Roy ini butuh Dinda supaya William sama Dinda tuh gak curiga ketika nanti Roy bongkar semua kebusukan William dan juga Dinda. Jadi akhirnya Roy pun juga beralasan kepada Andi dan juga Dinda kalau ia lupa dan gak melihat Dinda. Sehingga karena panik inilah yang pada akhirnya bikin Roy kalang kabut dan benar-benar gak memperhatikan di sekelilingnya gitu. Nah, meskipun alasan ini cukup gak masuk akal di mata Andi dan juga Dinda, tapi pada akhirnya Dinda pun juga mengerti dan Andi pun juga mengerti. Memang di sini salahnya Roy ya. Harusnya Roy agak komit gitu dan konsisten supaya Dinda ini nggak terlalu curiga. Karena takutnya apa? Dinda sama Andi ini pasti bakal ngadu sama William. Dan seperti yang kita semua tahu, meskipun Roy ini pintar berbelit, punya banyak cara berbagai hal untuk bisa bohong sana sini, dan juga sudah barang tentu ya punya rencana yang sangat bagus. Tapi kan tentu saja ini nggak akan terus bisa berjalan sempurna kalau Roy-nya ini sama sekali nggak bisa berkomitmen, nggak bisa fokus lah lebih intinya. Sehingga Roy harus berhati-hati. Dan ini benar-benar cukup seru juga. Kayaknya Roy ini agak sedikit terpancing teman-teman, merasa tersinggung juga dengan apa yang dilakukan sama Andi. Apalagi nanti kan ini sebentar lagi bakal terbongkar. Jadi sehingga kayaknya Roy akan melakukan sesuatu gebrakan yang mungkin ya pada akhirnya bikin Dinda pun juga, oh ternyata ini tujuan Roy macarin gue, kurang lebih kayak gitulah. Dan semoga aja rencana Roy ini berhasil dan gak lama-lama. Bahkan ada yang komentar nih di video Mimin sebelumnya, udah sering nih ya seminggu terakhir tuh kayaknya udah kehabisan cerita, penulisnya udah kehabisan ini dan itu. Ya wajar ya, sinetron pasti gak akan pernah bisa diberesin dalam satu malam gitu. Pasti ada durasinya, kebutuhan konten juga, sehingga pasti akan dibikin lama tuh ya biar itu tadi ya teman-teman, biar episodenya tuh bisa panjang. Karena kan gak bisa dipungkiri, untuk saat ini Luka Cinta menjadi sinetron andalan dari stasiun TV ini untuk terus bisa bersaing dalam rating. Dengan episode 150 lebih ke atas, tentu ya menjadi harapan lah, menjadi ujung tombak ibaratnya. Sehingga pasti akan ada perbaikan-perbaikan lagi, walaupun mungkin agak sedikit berputar-putar, karena memang pasti bakal di situ-situ aja sih sebetulnya. Mungkin teman-teman udah pada ngerti lah ya, karena permasalahannya tuh Salma mau ngebongkar, William sama Dinda cari kebohongan terus, itu pasti bakal gitu-gitu aja. Cuman yang unik dan menariknya, cara William berbohong, cara Dinda untuk mengelak tuh pakai cara-cara yang berbeda sehingga nggak ketahuan gitu. Ibaratnya tuh bukan ketahuan, bikin kita surprise aja. Kayak kemarin kan, ngumpet, tiba-tiba bisa kabur gitu, nggak masuk akal lah. Walaupun ngeselin ya, tapi ya gitu. Prosesnya tuh seru banget. Begitupun halnya dengan Salma. Seperti yang sering Mimin bilang nih, ini pasti akan selalu terjadi. Setiap harinya pasti akan ada petunjuk, dan petunjuk. Salma kan akhirnya merasa kalau memang William ini tuh nggak berselingkuh, kenapa Tuhan seperti selalu memperlihatkan banyak petunjuk untuk Salma? Ya secara logika aja teman-teman. Kalau William nggak berselingkuh kan William pun juga nggak yang panik.
ya nggak aneh-aneh. Kenapa tiba-tiba datang ke kafe yang dekat Taman Kencana dan sebagainya, itu pun juga sudah mencurigakan. Ngelihat Dinda pun juga di sana, meskipun nanti Dinda akan beralasan disuruh William untuk nemenin Roy. Ya walaupun tetap akhirnya, tapi ternyata kerja juga nih. Tapi masa iya? Nah Salma tuh akan terus ngerasa kayak gini. Ini bener gak sih? Ini bener gak ya gitu? Memang dalam posisi ini Salma udah yakin ya kalau William sama Dinda tuh berselingkuh. Cuman sekali lagi, biar teman-teman pun juga pada paham, walaupun ini agak ngeselin dan ngelur waktu banget, tapi Salma mencoba untuk mengumpulkan semuanya nanti dalam satu file. Mungkin teman-teman ingat nggak momen di mana Salma itu mengirimkan file yang berisi ketika waktu itu beberapa waktu yang lalu Bu Wita bercerai dengan Pak Ridwan di sidang pertama perceraiannya. Masih ingat kan? Salma ngumpulin foto-foto Bu Wita yang tersakiti, kena KDRT dan sebagainya. Nah, kurang lebih Salma akan melakukan hal yang sama dengan cara yang sedikit berbeda. Kenapa demikian? Ini udah jelasin ya di banyak video. Biar nanti ketika Salma ngebongkar semua ini, mengungkap semua ini, William dan Dinda tuh nggak bisa bohong lagi. Kenapa demikian? Karena Salma capek terus dibohongin. Memang ada banyak cara. Misalnya Salma langsung aja minta cerai deh. Karena William pun juga kayak terus ngebohongin Salma. Tapi karena William ini tuh orang hukum, pengacara, Dinda pun juga sama, pasti butuh bukti yang sangat konkret. Jadi ini tuh memang bakal ribet banget, ruwet banget. Cuman, tapi kan Salma ditolong sama Tuhan. Sedangkan William sama Dinda, ya mau sepintar-pintarnya mereka muter-muter, gak jelas, bikin kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Tapi ujung-ujungnya pasti berakhir buruk juga. Ya namanya rencana buruk, rencana jahat gak mungkin berakhir dengan baik. Sehingga kayak Dewi Fortuna tuh menaungi Salma, supaya Salma tuh bisa benar-benar menemukan terus petunjuknya. Nih Sal nih, yang ini Sal, yang ini lagi Sal. Contoh, rekening Dinda akhirnya dibahas lagi, alias rekening rahasia milik William. Entah apa yang terjadi, tapi yang pasti, ini benar-benar bikin Salma tuh bersama dengan Jisoo melakukan berbagai macam upaya, berbagai macam cara untuk bisa ngebuktiin ini semuanya. Bayangin, permasalahannya kapan? Dibahas lagi. Memang agak lambat ya, tapi ya inilah ceria sinetron ini, memang alurnya tuh ngikutin kehidupan banget lah, biar relate katanya. Setelah ini dan itu, kan Salma akhirnya mulai menyelidiki kembali. Apakah benar rekening rahasia tersebut adalah rekeningnya William atau justru memang rekening kantor yang memang untuk kebutuhan kepada Dinda. Cuman pada akhirnya Salma ngebayar orang nih, seperti seorang hacker untuk kebongkar semuanya. Dan yang epicnya, kebongkar. Bahkan Salma sampai kaget, kenapa harus ada uang transfer senilai 50 juta entah kurang entah lebih kepada rekening Dinda setiap bulannya di tanggal yang sama. Jadi kayak orang yang mungkin nyicil bayar uang sekolah kayak gitu-gitu. Kan cukup aneh juga. Kalau memang kebutuhan kantor, kenapa nggak ke orang finance aja? Karena kan Dinda di kantor William itu berstatus sebagai asisten, bukan orang yang di bidang finance. Sama kayak perusahaan pada umumnya, ada orang bagian konten media misalnya, CEO, finance, OB dan sebagainya, ada bagian-bagiannya gitu. Sehingga ini kan terasa cukup aneh dan gak masuk akal. Nah memang di momen itu kita bakal dibikin darting lagi ya, alias darah tinggi, ngelihat aduh kenapa gini terus. Cuman ini lumayan ada bagusnya juga, karena setidaknya ruang William dan Dinda untuk berbohong tuh semakin dipersempit. Karena kenapa? Semakin Dinda sama William terus berbohong, kan akan semakin ngaco, semakin gak masuk akal. Contoh kayak Andi gak sengaja cerita sama Jisoo, akhirnya kan sama sadar Andi lagi nyeritain Dinda. Nanti mereka bohong-bohong lagi, soal Roy juga beberapa waktu yang lalu, terasa gak masuk akal. Aneh gitu, sehingga inilah yang pada akhirnya bikin Salma, kenapa udah mentok ya bohongnya, sampai gak bisa lagi bohong. Nah kurang lebih seperti itu. Memang ini akan makan waktu, memakan durasi juga, tapi gak apa-apa, nikmati aja. Selagi Salma terus tegas seperti ini akan bagus juga ke depannya. Karena mau gak mau kan, Salma tuh juga bingung, mau bertahan tapi gak nyaman, mau pergi tapi belum punya bukti. Sehingga mau gak mau, Salma harus benar-benar bisa ngebuktiin semuanya dengan sangat bijak, dengan sangat adil seadil-adilnya. Supaya apa? Ketika nanti semua terbukti, dan ketika Salma memutuskan untuk pergi, Salma benar-benar merasa plong dan juga lega, dan gak merasa ada hutang lagi harus ini dan itulah. Sebagaimana
seorang istri melayani suami gitu teman-teman. Ya memang ini akan berat bagi William. William pasti akan nyari alasan karena kenapa William sakit sama pergi-pergi dan sebagainya. Tapi mau gak mau William pun juga harus terima. Jadi jangan pernah menyalahkan Salma dan semua orang. Padahal William ini ada yang berselingkuh. Jadi seolah-olah sekarang tuh William yang selingkuh, tapi semua orang kayak nggak mau ngerti perselingkuhan William. Kan aneh, dia yang selingkuh tapi nyalain orang lain. Nah, Salma nggak mau kayak gini lagi. Gimana? Seru nggak teman-teman? Coba kalau seru boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.